Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang telah lama menjadi perbincangan di berbagai daerah di Indonesia. Sebuah kisah yang sering diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi tidak dapat dipastikan kebenarannya. Konon, sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit dipercaya akan menghadapi berbagai cobaan berat sebelum menjalankan tugas besarnya. Salah satu cerita yang paling sering muncul adalah dugaan bahwa dirinya menjadi sasaran berbagai serangan gaib termasuk dari dukun santet. Perlu kami tegaskan bahwa sejak awal pembahasan video ini merupakan ulasan mengenai kepercayaan, mitos, dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Bukan pernyataan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Tujuan video ini adalah mengajak kita memahami bagaimana masyarakat memaknai simbol-simbol tersebut dari sudut pandang budaya dan sejarah. Mengapa sosok yang dianggap calon pemimpin besar justru dikisahkan mengalami penderitaan yang begitu berat? Mengapa hampir setiap legenda kepemimpinan selalu dihiasi dengan cerita tentang fitnah, penolakan, bahkan gangguan yang dianggap berasal dari kekuatan tak kasat mata? Dalam berbagai tradisi Nusantara, muncul keyakinan bahwa semakin besar amanah seseorang, semakin besar pula ujian yang harus dihadapinya. Ujian itu tidak selalu berupa kesulitan ekonomi atau tekanan sosial, tetapi juga sering digambarkan sebagai simbolis, sebagai pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Sebagian masyarakat menafsirkan kisah serangan santet sebagai lambang adanya iri hati, kebencian, dan upaya menjatuhkan seseorang yang sedang menuju keberhasilan. Dalam pandangan ini, santet tidak selalu dipahami secara harfiah, melainkan sebagai simbol dari berbagai bentuk gangguan yang dapat melemahkan mental, moral, maupun semangat seseorang. Jika kita menengok kisah-kisah pewayangan, babat tanah Jawa, maupun cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia, tokoh utama hampir selalu menghadapi ujian yang sangat berat sebelum mencapai tujuan akhirnya. Mereka difitnah, diasingkan, kehilangan orang-orang yang dicintai, hingga menghadapi ancaman yang dipercaya berasal dari kekuatan gaib. Terlepas dari benar atau tidaknya unsur supranatural tersebut, pesan moral yang disampaikan tetap sama. Seorang pemimpin sejati ditempa melalui kesabaran, keteguhan hati, dan kemampuan mengendalikan diri. Lalu muncul pertanyaan menarik, mengapa cerita seperti ini terus bertahan hingga sekarang? Mengapa masyarakat masih tertarik membahasnya, bahkan di era modern? Jawabannya mungkin terletak pada sifat manusia yang selalu mencari makna di balik setiap perjuangan. Ketika seseorang menghadapi cobaan yang datang bertubi-tubi, masyarakat sering mencari penjelasan melalui simbol, mitos, atau kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun. Disitulah legenda Satrio Piningit memperoleh tempatnya dalam budaya Nusantara. Konon, sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit tidak dinilai dari kemampuannya menunjukkan kesaktian, melainkan dari kerendahan hati, kesabaran, kepedulian terhadap sesama, dan kemampuan bertahan menghadapi tekanan tanpa membalas kebencian dengan kebencian. Maka apabila benar ada kisah mengenai dirinya yang diserang santet dalam berbagai cerita rakyat, makna yang dapat kita ambil bukanlah rasa takut menghadapi hal gaib, melainkan pelajaran bahwa setiap manusia yang membawa perubahan akan menghadapi berbagai bentuk penolakan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam mengenai asal-usul cerita ini, jangan lupa dukung channel Satu Nusantara dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Satu Nusantara. Mari kita telusuri bersama. Sahabat Satu Nusantara, setelah kita memahami bahwa kisah mengenai Satrio Piningit merupakan bagian dari tradisi lisan yang berkembang di berbagai daerah di Nusantara, kini muncul pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri.
Dari mana sebenarnya muncul cerita bahwa sosok yang disebut sebagai Satrio Piningit konon pernah menjadi sasaran serangan santet? Jawaban atas pertanyaan tersebut ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Hingga saat ini tidak ditemukan catatan sejarah yang dapat memastikan adanya peristiwa tersebut. Cerita itu lebih banyak hidup melalui kisah-kisah yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam tradisi Jawa, Sunda, Madura, Bali hingga beberapa daerah lainnya di Nusantara sering dijumpai pola cerita yang hampir serupa. Tokoh yang dipercaya akan membawa perubahan besar hampir selalu digambarkan menghadapi berbagai ujian sebelum mencapai tujuan hidupnya. Ujian itu tidak hanya berupa kemiskinan, penolakan masyarakat, ataupun fitnah. Dalam beberapa versi cerita rakyat, cobaan tersebut juga digambarkan secara simbolis sebagai gangguan yang berasal dari kekuatan gaib. Disinilah kemudian muncul kisah tentang santet, teluh, atau bentuk-bentuk gangguan supranatural lainnya. Namun penting untuk dipahami bahwa dalam kejadian budaya, unsur-unsur tersebut sering dimaknai sebagai simbol. Cerita semacam ini menggambarkan besarnya rintangan yang harus dihadapi seseorang, bukan bukti bahwa kejadian gaib tersebut benar-benar berlangsung. Lalu muncul pertanyaan, mengapa simbol seperti ini begitu kuat dalam cerita rakyat? Karena masyarakat zaman dahulu sering menggunakan bahasa simbolik untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami. Ketika seseorang mengalami cobaan bertubi-tubi, kehilangan pekerjaan, dijauhi teman, difitnah, ataupun menghadapi tekanan yang terasa datang dari berbagai arah, masyarakat kadang-kadang menggambarkannya sebagai serangan gaib. Dengan cara itu, penderitaan yang dialami tokoh menjadi lebih mudah dipahami dan dikenang. Dalam berbagai kisah yang berkembang, Satrio Piningit digambarkan sebagai pribadi yang sederhana. Ia tidak mengejar kekuasaan, tidak mencari pujian, dan lebih memilih hidup tenang di tengah masyarakat. Justru karena sikap itulah, dalam cerita rakyat muncul anggapan bahwa ada pihak-pihak yang iri terhadapnya. Rasa iri, dengki, dan persaingan kemudian menjadi unsur yang sering muncul dalam narasi tersebut. Dalam bahasa simbolik masyarakat, iri hati digambarkan sebagai kekuatan yang berusaha menghambat jalan seseorang menuju tujuan mulia. Beberapa penutur cerita rakyat bahkan mengisahkan bahwa setiap kali tokoh yang dianggap Satrio Piningit mulai dikenal karena kebijaksanaannya, tantangan baru akan muncul. Ada yang memfitnahnya, ada yang meragukan hak niatnya, bahkan ada pula yang menuduhnya memiliki tujuan tersembunyi. Semua itu menunjukkan satu pola yang berulang dalam banyak legenda Nusantara. Semakin besar harapan masyarakat kepada seorang tokoh, semakin berat pula ujian yang diceritakan mengiringi perjalanan hidupnya. Menariknya, dalam sebagian besar kisah tersebut, tokoh utama tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia memilih bersikap tenang, menahan diri, dan tetap berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Nilai-nilai inilah yang justru menjadi inti dari cerita, yaitu bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan mengendalikan diri. Para budayawan juga mengingatkan bahwa tradisi lisan bersifat dinamis. Cerita yang sama dapat memiliki banyak versi, karena setiap generasi menambahkan penafsirannya sesuai dengan pengalaman zamannya. Itulah sebabnya kisah tentang Satrio Piningit memiliki beragam variasi di berbagai daerah. Sebagian orang memandang cerita tersebut sebagai warisan budaya yang syarat pesan moral. Sebagian lainnya melihatnya sebagai simbol perjuangan manusia menghadapi tekanan hidup. Dan ada pula yang mengaitkannya dengan keyakinan spiritual yang mereka anut. Terlepas dari berbagai penafsiran tersebut, satu hal yang tampak konsisten adalah pesan bahwa seseorang yang hendak membawa perubahan harus siap menghadapi ujian, baik berupa kritik, penolakan, maupun berbagai bentuk tantangan lainnya.
Dengan demikian, kisah mengenai serangan santet terhadap Satrio Piningit lebih tepat dipahami sebagai bagian dari narasi budaya yang menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan beratnya perjalanan seseorang, bukan sebagai fakta sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. Lalu, jika demikian, mengapa tokoh seperti Satrio Piningit dalam berbagai cerita selalu digambarkan mampu melewati cobaan yang begitu berat? Nilai apa yang sebenarnya ingin diwariskan melalui kisah-kisah tersebut? Sahabat Satu Nusantara, dalam banyak kisah, Satrio Piningit diceritakan berasal dari kehidupan yang sederhana. Ia bukan bangsawan yang lahir dengan kekuasaan, bukan pula orang yang sejak awal dikenal luas. Justru karena kesederhanaannya, banyak orang tidak menyangka bahwa dirinya kelak akan memiliki peran besar. Makna simboliknya adalah bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kedudukan, kekayaan, maupun popularitas. Kepemimpinan yang sejati dinilai dari karakter, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Cerita rakyat juga menggambarkan bahwa tokoh ini sering disalahpahami. Niat baiknya dipelintir, tindakannya dicurigai, bahkan ia disebut memiliki ambisi tersembunyi. Dalam bahasa budaya, fitnah menjadi lambang dari tantangan yang sering muncul ketika seseorang membawa gagasan baru. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa perubahan seringkali menghadapi penolakan. Tidak semua orang siap menerima sesuatu yang berbeda, sehingga kesabaran menjadi bekal penting bagi siapapun yang ingin berbuat baik. Ada pula kisah yang menggambarkan bahwa Satrio Piningit pernah mengalami masa-masa ketika hanya sedikit orang yang memahami dirinya. Ia tetap melangkah meski tidak selalu mendapat dukungan. Di berbagai daerah, muncul cerita bahwa tokoh yang dianggap sebagai Satrio Piningit konon mengalami gangguan yang oleh masyarakat digambarkan sebagai serangan santet ataupun kekuatan gaib. Dalam kajian budaya, kisah tersebut dapat dipahami sebagai simbol dari berbagai tekanan yang datang bertubi-tubi. Gangguan itu melambangkan rasa iri, kebencian, permusuhan, atau berbagai hambatan yang berusaha menghentikan langkah seseorang. Dengan demikian, inti dari ceritanya bukan terletak pada unsur gaibnya, melainkan pada keteguhan hati tokoh utama yang tetap memilih jalan kebaikan meski menghadapi tekanan dari berbagai arah. Beberapa versi cerita juga mengisahkan bahwa sebelum menjalankan tugas besarnya, tokoh tersebut menghadapi godaan berupa kekuasaan, kemewahan, dan pujian. Ia digambarkan harus memilih antara kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat. Makna simboliknya adalah bahwa pemimpin yang baik tidak hanya diuji oleh penderitaan, tetapi juga diuji oleh kenikmatan. Kemampuan menolak keserakahan dianggap sebagai tanda kedewasaan moral. Salah satu pesan yang paling kuat dalam legenda Satrio Piningit adalah tentang kesabaran. Tokoh ini tidak digambarkan terburu-buru mengejar kedudukan. Ia menunggu saat yang tepat sambil terus memperbaiki diri dan membantu sesama. Pesan tersebut mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu terjadi secara instan. Dibutuhkan proses panjang, pengalaman hidup, dan kematangan karakter sebelum seseorang percaya memikul tanggung jawab yang lebih besar. Lalu muncul pertanyaan, apa makna dari semua cobaan itu? Jika kita mengesampingkan unsur-unsur supranatural dan melihatnya dari sudut pandang budaya, hampir semua cobaan yang dikisahkan memiliki satu benang merah, yaitu pembentukan karakter. Diremehkan mengajarkan kerendahan hati, difitnah mengajarkan kesabaran, kesepian mengajarkan keteguhan, gangguan yang digambarkan secara simbolik mengajarkan keberanian menghadapi tekanan, godaan mengajarkan pengendalian diri, dan menunggu mengajarkan keikhlasan dan ketekunan. Karena itulah banyak budayawan memandang legenda Satrio Piningit bukan sekedar ramalan tentang datangnya seorang tokoh, melainkan sebagai cermin nilai-nilai kepemimpinan yang ideal.
Siapapun yang ingin membawa manfaat bagi masyarakat harus siap menghadapi berbagai ujian, baik yang datang dari keadaan, dari orang lain, maupun dari dalam dirinya sendiri. Mungkin inilah sebabnya mengapa kisah tersebut terus hidup hingga sekarang. Bukan karena masyarakat ingin mencari sosok tertentu, tetapi karena mereka melihat harapan dan teladan dalam perjalanan tokoh yang digambarkan tetap teguh di tengah berbagai cobaan. Lalu, nilai apa yang masih dapat kita ambil dari legenda ini dalam kehidupan modern? Apakah pesan-pesan tersebut masih relevan di tengah perkembangan zaman? Sahabat Satu Nusantara, sampailah kita di penghujung pembahasan mengenai Satrio Piningit dan kisah yang dalam tradisi lisan masyarakat kadang dikaitkan dengan berbagai cobaan, termasuk cerita tentang gangguan yang digambarkan sebagai serangan santet. Sepanjang video ini, kita telah menelusuri bagaimana kisah tersebut berkembang dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara. Kita juga melihat bahwa di balik unsur-unsur mistis yang sering mewarnai cerita rakyat, terdapat pesan-pesan tentang kesabaran, keteguhan hati, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Perlu kembali kita ingat bahwa kisah-kisah yang dibahas dalam video ini merupakan bagian dari tradisi, legenda, dan kepercayaan masyarakat. Tidak semua unsur di dalamnya dapat dibuktikan sebagai fakta sejarah. Justru disitulah letak kekayaan budaya kita. Legenda sering menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, bukan sekedar menceritakan suatu peristiwa. Di tengah dunia yang terus berubah, mungkin pesan yang paling relevan adalah bahwa setiap orang yang ingin membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya akan menghadapi tantangan. Dan tantangan itu bisa berupa kegagalan, kritik, penolakan, atau kesalahpahaman. Barangkali makna terdalam dari cerita Satrio Piningit bukan menunggu hadirnya seorang tokoh yang akan mengubah dunia seorang diri. Bisa jadi cerita itu mengajak setiap orang untuk memulai menghadirkan perubahan melalui tindakan sederhana, berkata jujur, menempati janji, bekerja dengan sungguh-sungguh, menghormati sesama, dan tetap berbuat baik meski tidak selalu mendapat pujian. Nilai-nilai seperti itulah yang akan tetap hidup apapun pandangan kita terhadap cerita tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut Anda, bagaimana sebaiknya kisah Satrio Piningit dipahami pada masa kini? Apakah lebih tepat dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang penuh simbol sebagai inspirasi moral, atau Anda memiliki sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan saling menghormati tanpa merendahkan keyakinan maupun pandangan orang lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan justru dapat memperkaya pemahaman kita tentang budaya Nusantara. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Satu Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.